Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel You Can Do It. Kita akan bahas 13 rahasia doa lulus ujian, guys. Rahasia pertama itu doakan orang lain. Maksudnya di sini tuh kita itu selain mendoakan diri sendiri, kita harus mendoakan orang lain. Jadi, sekalipun itu musuhmu, temanmu, sahabatmu itu harus kamu doakan juga untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Kamu memikirkan orang lain, maka Allah juga memikirkan kamu, begitu juga sebaliknya. Rahasia kedua, selamatkan dengan sholawat. Maksudnya selamatkan di sini, menurut Kiai Haji Zubairi Rahman itu, ketika kamu ragu dalam menjawab, kamu bisa membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi dengan bersolawat ini, kamu akan dibimbing dari segala goresan di pensilmu itu. Rahasia ketiga, Al-Waqiah dari ibu. Jadi muliakanlah ibumu dalam sisa hidupmu. Jadi kamu kan tahu kan, surga di telapak kaki ibu. Jadi kamu harus minta doa restu kepada ibumu. Contohnya dalam mulai ujian ini, kamu minta ibumu baca surat Al-Waqiah. Rahasia keempat, faidah dari surat Al-Qadar. Jadi sebelum ujian, usahakan 3 kali membaca surat Al-Qadar ini. Agar apa? Agar dimudahkan dalam mengerjakan soal tentunya. Agar diberikan hasil yang terbaik menurut Allah. Rahasia kelima, berdoa dalam lapang. Jadi, ingatlah Tuhanmu setiap waktu, baik dalam keadaan senang ataupun sedih, agar Tuhanmu mengingat kamu. Nah, Nabi Muhammad itu pernah bersabda, barang siapa yang menginginkan agar Allah mempedulikannya ketika kesusahan dan kesukaran, maka hendaklah kamu memperbanyak doa dalam keadaan lapang. Jadi jangan pernah berhenti berdoa dan bersyukur. Rahasia keenam, yakinlah kalau selama ini masih ragu dengan Allah, tidak akan mengabulkan doamu, maka doamu tidak akan pernah terkabul. Jadi kalau kamu berdoa, yakinlah pasti itu akan tercapai. Majada wajada. Allah juga pernah berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kalau kamu gak yakin, ya Allah gak bakal ngabulin doamu. Begitu juga sebaliknya. Dalam bukunya RB Sentanu, buku Kuantum Ikhlas, ada 3 syarat doa yang efektif. Yang pertama itu direction, meminta dengan niat yang jelas. Yang kedua itu obedience, jadi meyakinkan hati bahwa doa pasti akan terkabul. Yang ketiga, acceptance, jadi menerima perasaan terkabulnya doa. Jadi ini kan di luar kontrol kamu ya. Nah, itu nanti kalau menurut kamu baik tapi kok nggak keterima ya, nah itu berarti kamu harus tetap bersangka baik sama Allah. Karena apa yang menurut kamu baik belum tentu menurut Allah juga baik. Begitu juga sebaliknya. Jadi tetap berpikir positif sama Allah Subhanahu wa taala. Rahasia ketujuh, istiqoroh. Jadi istiqoroh di sini bukan hanya semata-mata untuk minta jodoh ya teman-teman ya, tapi memohon kepada Allah agar setiap keputusan yang diambil itu bisa terbaik dan berlindung dari keburukan. Usahakan sholat istiqoroh ini jadi aktivitas yang rutin, guys. Rahasia ke-8, doa Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Jadi doanya ini seperti apa? Itu ada Quran surat At-Toha ayat 25 sampai 28. Jadi ini dibaca ya guys ya sebelum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Artinya, ya Tuhan, lapangkanlah dadaku dan mudahkan urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Rahasia yang ke-9, jadi dahsyatnya bersedekah. Lah bersedekah ini emang Allah itu nyuruh kita itu semampunya. Banyak tapi gak ikhlas ya sama aja. Mendingan sedikit tapi ikhlas, ataupun banyak tapi juga ikhlas gitu loh. Nah itu juga lebih baik guys. Jadi kita dapatin pertolongan dari Allah yang tak terduga. Rahasia ke-10, puasa sunnah. Jadi puasa sunnah ini bisa puasa Senin Kamis atau puasa-puasa yang emang dianjurin gitu ya guys ya. Nah ini tuh gampang terkabulnya doa. Ada 3 manusia yang doa mereka itu tidak akan ditolak. Yang pertama itu doa
orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang kedua, pemimpin yang adil. Yang ketiga, doa orang yang teraniaya. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi. Rahasia yang ke-11, hubungan tobat dengan kecerdasan. Kalau kamu pengen sukses, kamu harus tobat guys. Jadi sebelum ujian, diharapkan kamu itu membaca istighfar terlebih dahulu dan yakin bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan dipermudah dalam mengerjakan ujiannya dan dibimbing jawaban yang benar. Gitu guys. Rahasia yang ke-12. Nah, ini wajib banget guys. Jadi, sebelum ujian, usahakan kamu rutin nih sholat tahajudnya, karena di waktu sepertiga malam itu gampang terkabulnya doa. Rahasia ke-13, kekuatan niat. Nah, ini lebih penting guys. Innamal a'malu binniyat. Jadi, semuanya itu diawali dari niat. Nah, niat kamu ujian ini lulus tuh karena apa? Pasti kan ada hal-hal yang pengen kamu lulus, misal pengen banggain orang tua, pengen bermanfaat bagi orang lain, atau pengen pamer, ya bisa aja dong gitu. Jadi dimantapin niatnya, bukan hanya niatin dunia saja tapi di akhirat juga gitu kan, gitu guys. Jadi luruskan niat terlebih dahulu, motif kamu pengen lulus ujian itu apa, dan jangan lupa untuk terus berdoa, yakin sama Allah gitu ya. Wah, gak kerasa nih udah cepet banget selesainya. Nah, gitu aja ya guys ya, tips-tips dari aku. Ini 13 rahasia doa lulus ujian karya dari Ahmad Rifai Rifan. Ini lolos ujiannya itu ujian nasional, UAS, UTS, seleksi masuk perguruan tinggi, baik PTKIN maupun PTN, tes CPNS, olimpiade, mata pelajaran yang lainnya, dan mau S2, S3 gitu guys. Jadi insya Allah akan terkabul dan lolos melalui 13 rahasia doa lulus ujian ini. Dan jangan lupa untuk terus berusaha gitu guys. Sekian, semoga bermanfaat dan salam sukses PTKIN.